Salam, salam jumpa untuk kita semua. Bersama-sama kita boleh bertemu kembali dalam renungan harian hari ini Selasa 23 September 2025. Dan di dalam penyertaan Tuhan kita boleh bersama-sama dalam keadaan yang sehat dan baik. Hari ini nas yang diperhadapkan bagi kita sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari kitab Yeremia pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membaca bagi kita dari Yeremia pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya hanya menekankan pada ayat yang ke-6, ke-10, ke-12 dan yang ke-13 saja, dan saudara-saudari sekalian boleh membacakannya di tempat masing-masing. Demikian. Allah yang hidup dan berhala-berhala. Ayat yang ke-6. Tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Ayat yang ke-12 dan juga ayat yang ke-13. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Apabila ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi. Ia membuat kilat serta dengan hujan dan mengeluarkan angin dari perbendaharaannya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas hari ini yang bersama-sama kita baca, Nabi Yeremia dengan tegas memperingatkan umat Israel yang telah terpengaruh pada praktik penyembahan berhala, bahkan percaya pada tanda-tanda yang ada. Nabi Yeremia mengungkapkan bahwa apa yang disegani dan yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, yaitu berhala, adalah kesia-siaan. Sebab berhala itu hanyalah ciptaan manusia, hasil perbuatan manusia yang diperindah oleh manusia, yang kekuatannya bergantung pada alat dan bahan serta manusia, bagaimana cara manusia membuatnya. Sesuatu yang lahir dari inisiatif manusia, di mana tidak akan mampu berdiri kuat tanpa paku dan palu. Sesuatu yang terbuat dari benda mati yang berupaya dihidupkan manusia, namun tetap saja adalah sebuah benda mati yang tidak bernyawa dan yang tidak akan pernah hidup, apalagi melakukan yang jahat ataupun perbuatan baik bagi manusia yang menyembahnya. Oleh karena itu disebut sebagai suatu kesia-siaan ketika manusia menyembah yang justru hasil ciptaan manusia itu sendiri, yang sudah tentu tidak hidup dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang menyamai Tuhan Allah, kebesaran namanya dan keperkasaannya. Tuhan Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Semesta alam adalah ciptaannya, dan seisi dunia ada dalam kendalinya. Allah yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dialah Allah yang berkuasa dan bertahta. Seisi dunia takluk pada kemahakuasaannya. Tuhan semesta alam yang harus disembah, dimuliakan,
dipuji, diagungkan dengan kehidupan yang taat dan setia kepadanya. Saudara-saudaraku, hal ini sekiranya cukup untuk memberi pengertian akan batasan antara pencipta dan yang diciptakan, bahwa yang diandalkan manusia di dunia ini tidak menjamin keberlangsungan hidupnya, tetapi dengan hidup mengandalkan yang empunya kuasa, yaitu Tuhan Allah, sudah pasti ada jaminan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, banyak umat percaya yang terjebak dalam penyembahan berhala ketika menjadikan harta kekayaan, uang, jabatan, kecanggihan teknologi, segala hal yang menyangkut kesenangan dunia menjadi segala-galanya bagi dirinya, dan bergantung pada hal-hal tersebut yang tak jarang mengendalikan hidupnya, yang banyak menyebutkan sebagai penyembahan berhala modern. Bahkan justru masih ada di masa kini praktik penyembahan di tempat-tempat dan barang-barang tertentu yang dipercayai memiliki kekuatan supranatural dan yang percaya pada ramalan menurut perbintangan dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa melakukan penyembahan berhala adalah sebuah kebodohan karena menyembah yang tidak hidup dan sia-sia. Penyembahan berhala juga adalah suatu bentuk kesombongan manusia, sebab ia yakin pada hasil ciptaannya sendiri, yaitu manusia, mengagungkan, menggantungkan kehidupannya sepenuhnya pada hal tersebut. Apa yang diciptakan manusia hanyalah bersifat sementara, tidak kekal, bahkan tidak hidup. Maka untuk apa menggantungkan kehidupan kepada sesuatu yang pasti sia-sia? Berhala apapun tidak akan mampu menandingi kuasa Tuhan. Segala sesuatu dalam kendali Tuhan, sebab Dialah Allah pencipta. Hanya Tuhan sajalah yang sanggup berperkara atas kehidupan manusia dan alam semesta ini. Manusia, siapapun dia, akan bergantung pada Tuhan. Manusia setiap harinya tidak memberi makan ikan di laut, tetapi Tuhan menyediakan dan manusia menikmatinya. Tuhan menciptakan tanah untuk tempat menabur dan manusia menikmati hasilnya. Udara untuk bernapas secara gratis, semua karena anugerah Tuhan saja. Maka tidak ada kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan Allah. Menjadi peringatan bagi manusia, bagi kita, bahwa sebagaimana Allah sanggup untuk menghidupkan, maka Allah pun sanggup untuk membinasakan. Oleh karenanya, percayalah kepada Tuhan Allah yang benar, hidup, dan Dialah Raja kekal. Sebab hanya kepada Tuhan sajalah yang patut disembah dan dimuliakan. Sebab kita adalah umat ciptaannya, dan semua alam semesta ini ada dalam kuasa dan kendali Tuhan. Sebagaimana umat percaya diingatkan bahwa sebagaimana Tuhan Allah berfirman, dan yang kemudian diteruskan oleh Nabi Yeremia, agar jangan hidup seperti kebiasaan-kebiasaan bangsa lain yang tidak mengenal Allah dan beribadah kepada Baal. Maka dengan demikian kita diingatkan bahwa Tuhan menghadirkan kita di kehidupan yang kita jalani saat ini. Hidup di antara kemajemukan yang ada, baik di lingkungan kerja dan pergaulan, adalah kehidupan bukan tanpa maksud dan tujuan dari Allah. Artinya, kita ada
dan menjadi kesaksian melalui keteladanan kita yang hidup taat dan setia kepada Allah dengan mengandalkan Tuhan yang dibuktikan dalam kerja dan karya hidup kita sehari-hari, agar orang lain yang tidak mengenal Allah dapat mengenalnya melalui kesaksian dalam kehidupan kita. Hidup dalam kesetiaan kepada Allah, dalam keagungan dan penyembahan kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, kami datang berseru, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Tolonglah setiap kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.